Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku siswi kelas 8A, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan masuk materi kita, materi baru. Ini materi terakhir di semester 1 ya. Kita masuk ke bab 3. Oke, sebentar Bapak share dulu. Oke. Kelihatan ya? Sarah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Baik. Kita masuk ke bab 3, yaitu temanya adalah tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Ya. Ini merupakan salah satu tema yang juga menjadi bagian penting dari bagaimana kita dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Ya. Seperti apa sih tema-temanya? Oke, kita lihat dulu. Jadi pada tema memaknai tata urutan perundang-undangan di Indonesia akan kita bahas atau kita bagi menjadi 3 subtema. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Yang kedua tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana sikap bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, ini adalah 3 subtema yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang tema pertama, yaitu tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka kita bisa merujuk pada konstitusi kita. Apa konstitusi kita, Sarah? Sarah? Apa konstitusi kita bangsa Indonesia? Halo, Sar? Malah belah bengong, Sarah. Hasna, coba. Hanan. Mic-nya itu tuh, Sarah. Nggak jelas. Hanan, apa konstitusi kita? Konstitusi bangsa kita? Kan minggu lalu. Ya, kita sudah bahas itu sebelumnya. Proses pembentukan konstitusi apa? Undang-Undang Dasar 1940. Undang-Undang Dasar bukan, Pak? Iya, itu siapa tuh, Mutia ya? Iya, betul ya. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Indonesia Dasar tahun 1945. 1945. Betul sekali ya. Jadi konstitusi kita, kalau kita merujuk pada konstitusi kita, terutama pasal 1 ayat 3, itu jelas tertulis ya. Di pasal tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pejabat negara dan juga rakyat, semuanya harus mengikuti kepada hukum yang berlaku. Ya. Jadi dalam sistem pemerintahan kita, bagaimana eksekutif menjalankan roda pemerintahan, bagaimana legislatif membuat peraturan perundang-undangan, bagaimana yudikatif mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh eksekutif, semuanya harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Ya. Hukum yang dimaksud hukum apa? Tentunya yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis, ya, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang. Jadi semuanya harus merujuk atau harus mengikuti pada peraturan yang berlaku, yang itu peraturan-peraturan tersebut merupakan dokumen tertulis yang sudah dibuat oleh pejabat atau pihak yang berwenang. Bisa DPR, ya, bisa DPRD, bisa presiden, bisa gubernur, bisa juga bupati atau wali kota.
Nah, ini dasarnya bahwa kalau kita dalam menjalankan pemerintahan, jika ingin pemerintahan kita berjalan dengan baik, pemerintahan kita berjalan dengan lancar, ya, maka kita harus mendasarkannya kepada hukum. Bagaimana Pak kalau sebuah negara dijalankan tanpa adanya hukum, tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku? Misalnya negara tersebut dijalankan dengan semau-maunya oleh pemimpinnya. Nah, gitu kira-kira. Apa yang akan terjadi? Sarah, kira-kira apa yang akan terjadi, Sarah? Jika sebuah negara dijalankan ugal-ugalan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sar? Ya, Pak. Ya, Dengar kira-kira apa? Oh ya, suaranya hilang. Jadi kacau. Kacau. Iya, kacau ya. Gampangnya gitu ya, kacau. Iya. Betul, kira-kira seperti itu. Yang terjadi adalah ketidak teraturan, ketidaktertiban, yang akan terjadi chaos, konflik gitu ya, dan sebagainya. Termasuk misalnya ketika rakyat tidak setuju dengan adanya pemimpin yang memimpin saat itu, maka yang terjadi adalah chaos atau konflik. Ya, ada nggak contohnya? Ada, beberapa negara ada. Misalnya apa? Misalnya di Suriah. Ya, Suriah ini kan tadinya negara yang banyak terjadi konflik di masyarakat, tapi kemudian ada campur tangan pihak asing, ya sebut sajalah Amerika gitu. Amerika ikut campur tangan, kemudian mereka menjadikan presiden sebagai boneka mereka, gitu ya, sebagai anak buah mereka. Maka terjadi apa? Rakyat memberontak gitu. Rakyat nggak setuju dengan pemerintahannya. Kenapa? Karena pemerintahan Presiden Suriah saat ini itu tidak berdasarkan kepada hukum yang ada di negara mereka. Jadi betul-betul melaksanakan pemerintahannya semaunya berdasarkan kehendak dari orang yang menitipkan. Nah, gitu. Berdasarkan kehendak dari pihak luar. Nah, itulah yang akan terjadi apabila sebuah negara, sebuah pemerintahan tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku, gitu ya. Nah, itu pentingnya sebuah negara mengikuti aturan hukum. Nah, lalu apa sih fungsi definisi dulu. Lalu apa definisi tentang peraturan perundang-undangan? Nah, nih Bapak cantumkan ada dua tokoh ya, yaitu pertama Bagir Manan dan kedua adalah Hamid At-Tamimi ya. Menurut Bagir Manan, definisi dari peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat berwenang yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi menurut Profesor Bagir Manan, peraturan perundang-undangan itu terbatas hanya kepada aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang memiliki fungsi legislatif atau fungsi undang-undang, gitu ya, fungsi undang-undang. Nah, yang kedua, menurut Hamid At-Tamimi, dia menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu yang biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Ya, jadi Hamid At-Tamimi ini lebih spesifik gitu. Menurut dia peraturan perundang-undangan itu biasanya berlaku atau disertai dengan sanksi, ya, biasanya disertai dengan sanksi. Tapi kalau menurut Bagir Manan nggak harus ada sanksi, tetapi yang pasti adalah bahwa itu ditetapkan oleh lembaga ataupun pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif gitu, fungsi pembuatan undang-undang sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, ini menurut dua orang tokoh ya. Lalu bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Apa sih definisi peraturan perundang-undangan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah definisi yang dibuat
ya yang dibuat atau yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan rujukan bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, nah ini definisinya. Jadi meskipun eh, definisi dari tokoh dan juga undang-undang ini ada perbedaan, tetapi intinya sama, bahwa itu adalah berisi peraturan yang berisi norma hukum, ya, dan dibuat oleh lembaga ataupun pejabat yang berwenang yang ditentukan dengan cara-cara yang berlaku atau cara-cara yang sudah prosedur yang ditetapkan gitu. Jadi tidak sembarangan, ya. Misalnya presiden, presiden kan berhak mempunyai atau mengeluarkan sebuah aturan yang disebut dengan peraturan presiden. Nah, bukan mentang-mentang dia presiden maka dia berhak atau bisa mengeluarkan peraturan seenaknya saja, nggak bisa gitu. Ada prosedurnya, ya, ada landasan hukumnya. Misalnya apa? Misalnya bahwa peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada prosedur yang harus ditetapkan apabila pejabat negara ataupun sebuah lembaga ingin mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, ini definisinya. Nah, lalu apa sih fungsi peraturan perundang-undangan? Nah, menurut Profesor Bagirmanan, peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi ya. Pertama adalah fungsi internal dan kedua adalah fungsi eksternal. Apa itu fungsi internal? Nah, fungsi internal ini berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, ya, bagaimana perundang-undangan tersebut bisa menciptakan tertib hukum di masyarakat, juga bisa menciptakan kepastian hukum di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi aman dan tenang dalam melaksanakan kehidupannya. Kenapa? Karena mereka dijamin oleh hukum. Nah, gitu ya. Jadi membentuk kepastian hukum. Nah, ini pertama, fungsi internal. Fungsi dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada yang disebut dengan fungsi eksternal. Apa maksudnya? Maksud fungsi eksternal ini adalah bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, kalau ada perubahan ya terhadap sebuah peraturan perundang-undangan, maka akan bisa dilakukan secara mudah atau ada payung hukumnya. Misalnya apa? Misalnya gini. Misalnya eh, ada rencana untuk mengganti sebuah undang-undang menjadi undang-undang yang baru, misalnya gitu. Ya. Katakanlah misalnya tentang undang-undang eh, apa namanya? Undang-undang otonomi daerah, ya. Undang-undang otonomi daerah ini kan awalnya adalah berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. 30 atau 31 tahun 2000. Nah, kemudian karena dirasa undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi sebab kondisi masyarakat sudah mulai berubah, masyarakat menghendaki keleluasaan yang lebih besar, maka dibuatlah sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini diberikan otonomi secara luas bagi daerah, sehingga daerah bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, itu dimungkinkan, terjadinya perubahan seperti itu dimungkinkan. Kenapa? Karena memang peraturan perundang-undangan memiliki fungsi eksternal, ya, yaitu bisa melakukan fungsi perubahan dan stabilisasi serta memberikan kemudahan dalam proses terjadinya perubahan undang-undang. Atau bisa juga misalnya perubahan undang-undang dari undang-undang yang lebih tingkatannya lebih rendah menjadi tingkatan yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya peraturan presiden diganti dengan sebuah undang-undang seperti itu misalnya. Atau juga misalnya yang terbaru nih kemarin yang sempat masih ramai sampai sekarang tentang Omnibus Law ya. Kan Omnibus Law ini kan apa namanya? Cukup banyak aturan yang dibuat di dalam Omnibus Law. Itu eh, melingkupi berbagai bidang. Bidang pendidikan, termasuk di dalamnya juga bidang pertanahan, ya, bidang tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, bisa saja undang-undang tersebut berlaku kalau memang dianggap undang-undang tersebut bisa mengakomodir keinginan masyarakat atau keinginan rakyat itu. Tapi kan ternyata undang-undang ini malah dianggap membawa kesengsaraan bagi rakyat gitu ya. Tetapi sebenarnya
perubahan sebuah undang-undang dalam sebuah negara itu hal yang wajar. Kenapa? Karena memang dimungkinkan terjadinya fungsi, ya, adanya fungsi eksternal dari sebuah peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah ini fungsi peraturan yang dimiliki oleh perundang-undangan. Nah, lalu bagaimana dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Ya. Nah, jadi sebenarnya ada 4 fase ya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada 4 hal, ada 4 fase berdasarkan masing-masing ketentuannya. Dan ini beda-beda meskipun tidak terlalu jauh ya. Pertama misalnya tata urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966. Berdasarkan tahun 66, tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah terdiri pertama satu UUD 45 ya. Kedua TAP MPR atau ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau Perpu, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, dan keenam peraturan pelaksana lainnya. Nah, tapi kemudian urutan ini diganti ya, diganti berdasarkan aturan yang lebih baru, yaitu berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Berubah tuh ya, berubah. Urutannya pertama UUD 45, kedua TAP MPR, ketiga undang-undang, keempat Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan presiden, dan ketujuh peraturan daerah. Ya, nah selama 4 tahun tata urutan ini yang digunakan. Tapi kemudian dirubah lagi, ya dirubah lagi pada tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Urutannya hanya 5. Apa saja? Pertama UUD 45, kedua undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketiga peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, dan kelima peraturan daerah ya yang meliputi peraturan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa ya. Nah, tapi ini pun tidak digunakan lagi dan yang digunakan adalah yang terakhir. Yang sekarang ini adalah berdasarkan tata urutannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Nah, jadi itu yang digunakan sekarang ini. Apa saja urutannya? Urutan tertinggi adalah pertama UUD NRI tahun 1945 ya. Yang kedua ketetapan MPR. Jadi dikembalikan lagi. Kalau dulu pada tahun 2004 TAP MPR-nya kan dihapus, tidak digunakan. Tapi pada tahun 2011 TAP MPR kembali digunakan. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena TAP MPR dianggap masih memiliki kekuatan hukum. Misalnya apa? Misalnya tentang TAP MPR tahun 66 tentang eh, tidak bolehnya disebarluaskan ajaran komunisme misalnya. Nah, itu kan landasannya di TAP MPR. Maka supaya itu tetap aturan tersebut tetap berlaku, maka dikembalikanlah ya ketetapan MPR menjadi bagian dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi sekarang yang digunakan adalah seperti ini, ada 7 ya. Satu UUD 45, kedua TAP MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Keempat peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gitu ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa sih Pak kok berubah-ubah? Nah, gitu ya. Barangkali ini pertanyaan kita. Sampai 4 kali berubah. Tahun 66, jadi tahun 2000 ya, kemudian tahun 2004, baru tahun 2011. Pertama, perubahan ini terjadi dimungkinkan karena perubahan di masyarakat. Jadi masyarakat itu kan cenderung dinamis. Masyarakat cenderung berubah, terlebih ketika era globalisasi masuk ke Indonesia atau Indonesia pun mengalami era globalisasi dengan masuknya informasi dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan memunculkan terjadinya perubahan di masyarakat. Nah, karena itulah kemudian perlu dibuatnya sebuah undang-undang atau sebuah aturan-aturan yang bisa mengakomodir keinginan masyarakat gitu. Nah, maka kemudian berubahlah ya tata urutan perundang-undangan ini sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya adalah bahwa aturan yang lebih tinggi itu menaungi yang di bawah ya. Yang aturan-aturan yang di bawahnya tidak boleh
tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Misalnya gini, misalnya ada undang-undang, ya, sebuah undang-undang. Maka undang-undang ini dibuat tidak boleh melanggar TAP MPR maupun undang-undang tahun 1945 gitu, ya. Misalnya ada undang-undang, misalnya gitu ya. Misalnya ada undang-undang yang membolehkan dikembangkannya ajaran komunis misalnya. Kita lihat, ada nggak TAP MPR-nya? Ternyata ada. TAP MPR masih ada yang melarang bahwa ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme tidak boleh disebarkan di Indonesia gitu. Nah, maka undang-undang itu tidak boleh dibuat atau undang-undang itu tidak bisa diberlakukan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi gitu. Nah, itu adalah aturan-aturannya, ya, aturan-aturan bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia bisa diberlakukan. Minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang itu, ya, aturan-aturan atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi kalau sebuah undang-undang ingin dilaksanakan di Indonesia, gitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Zahra, Zahranya kemana Zahranya nih? Sheryl, ada yang mau ditanyakan Sheryl? Enggak, Pak. Nah, hari ini apa 24 orang ya. Berarti ada 4 orang yang nggak hadir ya. Apakah ada kabar kenapa nggak hadirnya? Aisyah? Aisyah? Bisa dengar Kak Aisyah? Kenapa, Pak? Iya, ada kabar? Ada 4 orang yang nggak hadir Nggak ini tahu. kenapa? Nggak ada kabar ya? Mm-mm. Oh ya udah, berarti nggak ini ya, nggak ada izin ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Agak rumit materinya ya, materi kelas 8 ini memang agak rumit ya. Setelah undang-undang, peraturan perundang-undangan ini juga memang agak rumit, jadi butuh apa ya, butuh sedikit ekstra membaca gitu. Ya, silakan Hasna. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Hasna? Hasna masih pakai mukena, seragamnya kemana Hasna? Tinggalan, Pak. Oh, kamu lagi di mana? Kayaknya masih liburan itu ya. Oke, silakan. Siva, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oh, ya udah. Nanti dibaca-baca aja. Silakan di apa namanya di download ya materinya di e-learning itu Bapak sudah upload. Ada videonya juga ada materi PowerPoint-nya. Silakan dibaca-baca kembali ya tentang definisi peraturan perundang-undangan juga tentang apa fungsi dari peraturan perundang-undangan. Ya. Oke, terakhir jangan lupa nanti dicek e-learningnya ada sedikit tugas ya. Ada 4 soal yang harus dikerjakan ya. Seperti biasa waktunya seminggu, silakan kerjakan nanti di buku tulis, di foto dan di upload ya. Terus ingat Bapak masih ada yang belum remedial deh. Belum menyerahkan tugas remedial. Silakan nanti yang belum dikumpulkan tugasnya ya, Anis. Perasaan Anis ini Anis apa sih Adel gitu itu Bapak cek lagi deh Bapak lupa tuh ya di ini apa di apa namanya dicek atau Ocin udah ngirim Cin ya. Ocin udah ngasih icon kaget dia berarti dia udah ngirim dia ya. Oke, baik ya, jadi silakan dicek e-learningnya nanti ada sedikit tugas hanya 4 soal ya dan materinya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Kemudian mengingatkan lagi untuk yang belum menyerahkan tugas remedial, meskipun 3 minggu yang lalu, Bapak masih tunggu. Ya, Bapak masih tunggu. Tugas remedialnya ditunggu. Ya, oke, Jelila. Si Jeli nggak pernah nongolin mukanya nih, Jeli nih. Ya,
Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Juga terima kasih atas respon positifnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.